Cek. Okay, back again with me Audi Akbar Panjaitan on Ilkom 4 Podcast, and today we have another friends to talk with. Priscil, apa kabar? Halo Audi, apa kabar? Sehat sih. Sehat kok, alhamdulillah sehat. Di rumah ngapain aja? Sebentar dulu, aku belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa kita akan berbicara sama satu teman kelas kita. Apapun yang mau dibahas terserah. Dan ini episode 9, Priscilia Cesar. Happy Priscilia Cesar. Jadi Sil ngapain aja di rumah? Kuliah online, Yoi. ngerjain tugas. Ya udah itu sih, tidur makan. Bangun lagi gitu ya. Iya gitu pokoknya. Aku sampai jam 8 aku tidur. Jam 8 pagi. Ngapain tuh? Depan komputer, liatin TikTok. Iya. Sil, kita mau bahas apa nih? Apa ya? Tadi kita briefing soal masalah cinta beda agama sih. Iya. Kamu kan pernah menjalani hubungan dengan seseorang yang memiliki kepercayaan yang berbeda gitu ya. Nah, bisa nggak kita dengarkan sedikit soal pengalaman Priscil mulai dari awal, kalau nggak keberatan gimana Sil? Yuk silakan. Boleh sih. Yoi. Jadi pertama kali, ini aku ceritain dari awal ya. Ceritain. Kali kenalan itu tuh waktu kita kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA kan, dan dia tuh lagi sibuk sama skripsinya. Oh, dia ada kuliah. Iya, anak kuliah sibuk sama skripsinya gitu kan. Pokoknya kita tuh kenal dari teman gitu. Terus waktu itu semua tugasku itu tuh pasti dibantuin sama dia. Terus waktu dia ngerjain skripsi juga aku pasti nemenin gitu loh. Terus ya akhirnya ya gitulah, tau kan. akhirnya terjadi chemistry gitu lah. Gitu. Akhirnya terjadi chemistry. Iya, terus juga ya udah jalan aja gitu. Tapi kamu sebelumnya sudah tahu nggak kalau dia itu bukan non muslim? Sebelumnya dia tuh non muslim, udah tahu nggak sebelumnya? Tahu dong. Terus kenapa akhirnya kamu bisa menaruh hatimu ke dia gitu? Aduh. Ya kan biasanya cewek itu kalau udah dibuat nyaman ya akhirnya juga bisa itu kan. Kayak gitulah pokoknya. Terus selama kita pacaran tuh juga kita ini udah jadian. Udah. Gimana? Dia yang nembak duluan? Iya dong, dia nembak dong. Iya, Masa aku yang nembak? Iya. Ya nggak masalah kalau cewek nembak. Oh iya sih. Udah lanjut. Terus ya udah jadian, tapi selama kita jadian tuh juga gimana ya? Sering LDR juga. Ya? Gara-gara dia bukan asli sini. Dia asli mana? Dia aslinya NTT. Oke, lanjut. Jadi ya itu. Terus kan dia kan balik ke NTT setelah dia wisuda. Iya. Tadi kan dia lagi ngerjain skripsi kan. Ya. Udah terus wisuda, dia balik lagi ke NTT sana. Balik sebentar sih. Tapi terus setelah itu dia balik ke sini cuman sebentar. Terus dia lanjut ke Kediri. Jawa Timur. Kediri itu mana? Iya, Jawa Timur. Oke. Yoi. Gitu. Nah, dia tuh di sana kan banyak les Inggris kan. Nah, dia les Inggris dulu di sana. Oke. Nah, itu juga LDRan terus. Udah berapa lama kalian berjalan sejak dia menyatakan cintanya sampai ke Kediri ini? Udah berapa lama? Ya udah lumayan lama sih, udah dari hampir. Hitungan hari, bulan, udah berapa bulan? Kalau di Kedirinya dia sekitar 6 bulan kali. Berarti ya. kalian udah menjalankan hubungan 6 bulan gitu, atau dia di Kediri 6 bulan? Kan dia kan balik ke NTT dulu. Dari dia menyatakan cinta ke kamu, Priscil, sampai dia pulang ke NTT, sampai apa segala macam, sampai dia ke Kediri, itu udah berapa lama kalian menjalin hubungan? Ya udah hampir 2 tahun dong. 2 tahun? Iya, udah hampir 2 tahun. Berarti kamu masih itu udah tamat? Atau itu kamu masih kelas 3? Udah tamat dong. Oke, udah tamat. Iya, oke. Berarti udah kuliah itu ya? Iya, semester? Udah kuliah. Semester berapa sih? 1 atau 2 ya? 2. Lupa aku. Ya udah, pokoknya semester gitu 1 2 kan. gitu ya. Oke, Iya. lanjut. Terus udah dia selesai di Kediri, dia balik lagi ke sini. Kan harapannya kan udah kayak deket gitu ya, udah deket gitu kan. Dia kan niatnya juga mau silaturahmi.
Enggak Sorry, juga sorry. sih. Sorry, oke, lanjut. Kan dia kan udah di sini, terus harapannya tuh kita bisa kayak bareng terus gitu kan. Yoi. Soalnya dia juga niatnya tuh katanya mau cari kerjaan di daerah sini aja gitu kan. Tapi kenyataannya Waduh, ini kalau bicara kenyataan pahit ya. Oke, yuk lanjut. Apalagi dengan intonasi yang agak berat gitu ya. Tapi kenyataannya, Iya. yoi. Oke, lanjut. Kenyataannya kita malah udahan. Siapa yang menyatakan? Siapa yang minta udahan? Dua-duanya sih. Aku sama Kamu dia. yang mancing duluan atau dia? Aduh, aku nggak apa-apa kan kepo gini kan? Oke, Nggak apa-apa kan? Oke. Jadi sebenarnya kalau cinta beda agama kan udah tahu kan konsekuensinya kayak gimana. Tapi kan kita tetap jalanin gitu kan. Terus sampai akhirnya kakaknya tuh tahu kan. Kakaknya tahu. Iya, kakak cewek tahu kalau semuanya. Awalnya tuh yang tahu kita beda agama tuh cuman orang tua aku. Oke. Orang tua kamu gimana respon kamu terhadap hubungan yang kamu jalani? Sebenarnya kalau orang tua aku tuh kayak nanyain kan, kalau semuanya kayak gini nanti gimana akhirnya gitu kan. Terus aku kan bilang aku belum kepikiran sampai sana sih kayak gitu kan. Masih masih senang-senang aja lah. Iya, senang-senang aja kayak orang pacaran biasa gitu lah. Aku nggak tahu, ya udah lanjut. Gitu kan. Terus akhirnya kakaknya tahu, kakaknya yang cewek. Terus kakaknya yang cewek tuh minta aku sama dia udahan gitu kan. Terus aku juga mikirnya gini, kalau selamanya aku sama dia masih tetap lanjut, sama aja kita kayak backstreet gitu kan, kayak nutupin dari kakaknya kan. Itu kasian. istilah backstreet, kamu menutupi dari orang tua masing-masing. Dari orang lain kalau semuanya kita. Itu istilah backstreet. Aku nangkepnya kayak gitu. Oh ya, oke. Dan akhirnya kayak kita tuh mutusin ya udahlah kita udahan gitu. Nah, waktu udahan itu kan, wah itu galaunya gila sih. Sampai berapa? Kalian udahan itu lewat via apa? Media apa? Itu langsung. Ngomong langsung. Setelah udahan aku tuh ada rapat kan di kampus. Ada rapat gitu kan, ada rapat organisasi gitu, dan aku tuh nangis di situ sampai ditanyain kamu kenapa, dan aku alasannya kenapa kamar mandi sebelah sana gitu enggak? sorry. Kayak terus aku alasannya enggak apa-apa kok, sambil nangis gitu loh. Kan kayak gitu udah. Terus udahan berapa bulan ya? 2 bulan atau 3 bulanan? 3 bulan menjelak setelah. Pokoknya itu aku galau terus. Aduh. Terus berapa lama proses bergalau? Ya lama sih, tapi tuh ini waktu galau aku tuh coba ngelupain dia dengan cari orang lain. Rebound, istilahnya rebound, iya. Iya kayak gitu kan, cari orang lain gitu. Terus sempet ada kayak gitu kan, cowok gitu, deket gitu kan. Tapi tetap aja masih keinget sama yang lama. Terus serba bingung kayak ini gimana, akhirnya sama yang. Itu lost kontak kali? Enggak, masih kontak-kontakan. Masih cecetan. Iya, masih catatan. Oke, lanjut. Aku setelah ini memiliki beberapa pertanyaan, cuman kita selesaikan dulu ceritanya. Oke. Akhirnya sama yang baru itu. Yang baru? Maksudnya? Yang tadi yang sempat deket itu. Itu akhirnya aku udahlah kayak enggak mau lebih deket lagi gitu loh. Kenapa? Kamu takut menyakiti perasaannya? Iya, karena aku masih kepikiran sama yang lama. Kamu takut menjadikan dia sebagai bahan pelarian atau gimana gitu? Iya, aku ngerasanya kayak ini tuh cuman kayak pelarian doang, kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Stop. Nah, waktu udah stop gitu, yang mantan ini masih sering ngehubungin aku. Oke. Dan kayaknya nggak tahu cuman aku atau banyak cewek yang kalau semuanya dihubungin sama mantannya, kalau dia masih sayang sama mantannya tuh pasti kayak rasanya Duh, apaan sih? Yuk lanjut. Pasti senang lah pasti. Ya gitu. Akhirnya kita mutusin buat kita jangan jauh-jauhan ya, kayak kita masih temenan aja. Nah, kita masih temenan, sering jalan bareng tau nggak? Sering jalan bareng, sering makan bareng kayak gitu. Aduh. Sampai akhirnya deket-deket ini balikan lagi dong. Dia minta balikan atau kamu? Dia bilang gini, kayaknya ya gitu loh, pokoknya kayaknya masih ada kayaknya masih bisa dijalanin gitu kan.
Terus ya akunya karena masih sayang ya kenapa enggak gitu. Aduh. Ya udah akhirnya. Oke, lanjut. Ya akhirnya balikan gitu. Oke. Terus karena wabah virus ini kita Mm-mm. jadi nggak bisa ketemuan. Berarti kalian sekarang masih menjalin hubungan ini? Iya masih. Tapi kalau dipikir-pikir ya hubunganku sama dia tuh kayak jarang bisa ketemu gitu loh. Oke. Sempat LDR lama dan sekarang malah ada itu virus ini. Oke, sekarang nih aku ada pertanyaan. Pertama, dia agamanya apa? Kamu Islam, dia Katolik. Katolik. Oke. Dia ngingetin kamu sholat nggak? Iya, aku juga kadang ngingetin dia buat ke Ibadah. Iya, ibadah. Oke. Terus kalau aku nangkap nih, ini subjektif ya. Ketika orang menjalani hubungan yang beda, kepercayaan itu berpikir mungkin salah satu dari kita akan mengalah. Iya. Nah, itu gimana? Mungkin kamu atau dia yang akan ikut, istilahnya gitu. Aku enggak. Kamu udah mikir sampai sana belum? Aku Pasti udah mikir, lah ya? pasti udah. Pasti udah. Kalau aku tuh dari awal aku udah bilang ke dia kayak kalau selamanya kita mau sampai akhir, aku bakal tetap mertahanin agamaku gitu kan. Aku Oke. udah ngomong ke dia gitu. Terus Oke. dia bilang iya kayak gitu kan. Dia bilang iya gitu. Iya. Aku kok kepo banget ya. Oke, lanjut. Terus ya aku tuh jadi kayak bingung sih. Aku pengen dia kayak mertahanin agamanya dia juga. Pokoknya di satu sisi aku tuh pengen kita bisa bareng, tapi di satu sisi aku juga nggak mau egois gitu loh. Maksudnya gimana? Jabarkan dulu gimana? Kalau selamanya aku pengen bareng, otomatis dia kan harus pindah ke agama aku. Oke. Tapi aku tuh nggak mau egois, aku tuh nggak mau kayak gitu. Kamu nggak memaksakan? Aku Oke. tuh mau kalau semuanya dia mau pindah ya itu karena kemauannya dia dan itu karena dia sama penciptanya gitu loh, bukan Ya. karena aku Oke. gitu. Itu memang ikhlas dari hatinya gitu lah, pengalaman gitu ya. Gitu. Sekarang dia kerja. Iya kerja. Oke. Dia, aduh, gimana ya? Oke, lanjut lagi Sil. Sekarang kalian masih berhubungan gitu ya? Iya, masih. Setelah putus gitu kan, yang kita balik lagi lah flashback dulu bentar Iya. dikit. Kalian kan putus tuh. Terus kamu galau 3 bulan ya? 3 bulan 4 bulan? Aku lupa. Sekitar gitulah ya. Iya. Oke. Kemudian tiba-tiba itu kamu masih galau itu berarti nggak ada kontakan gitu? Nggak ada. Ada, tapi setiap dia mau ngontak aku pasti kayak selalu alasan gitu loh, kayak nggak bisa lah, apalah gitu. Dan itu aku sering nangis setiap di kontak dia. Teman-temanku pada tahu kalau aku nangis. Oke. Teman kampus juga yang deket sama aku juga tahu kalau aku nangis. Oke. Terus si cowoknya ini memberanikan diri untuk kita kayaknya temenan aja lah. Itu kamu yang bilang atau dia? Kita berdua kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol lewat chat atau langsung? Langsung. Oke, kayaknya ini hubungan kita cocoknya temenan aja deh gitu lah ya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kita beda agama. Cuman kita lihat aja ke depannya. Iya. Kita beda agama itu berat sih. Beda keyakinan ya. Aku juga pernah ngalamin sih. Beda keyakinan. Akunya yakin, dianya enggak. Kalau itu udah beda lagi sih. Itu beda lagi. Beda lagi. Sama-sama nggak yakin dah kayaknya mungkin. Itulah nggak usah dibahas. Beda keyakinan. Duh. Cuman aku pernah lihat cerita yang menarik sama kayak kamu Sil. Cowoknya yang non muslim, ceweknya yang muslim. Si ceweknya dia ngomong gini, kalau kamu benar-benar cinta, maka mualafmu adalah mahramku. Nah, itu udah pernah dengar lu? Itu aku juga harapannya kayak gitu sih. Duh. Mualafmu adalah mahramku. Baru 2 minggu nggak ada lost kontak, ternyata si cowok belajar ngaji.
Aduh semoga aja. Sebenarnya berat juga sih. Soalnya gimana ya? Udah tahu beda agama, kenapa masih jalanin gitu loh? Oke. Terus pasti kalian menjalani hubungan terbebani. Tadi yang kakaknya tadi gimana? Kakaknya itu. Kakaknya cowokmu ini. Kan sebelumnya dia tuh nggak setuju. Gara-gara aku ngiranya gara-gara kita beda agama kan. Ternyata waktu dia ngobrol berdua sama aku, waktu kita udah mau balikan gitu kan, dia tuh bilang katanya kakaknya tuh pengen si cowoknya itu fokus sama cari kerjaannya dia. Oh, berarti fokus ke meniti karirnya dulu gitu. Tapi aku mikirnya dia nggak setuju karena kepercayaanmu gitu. Oh. Sama. Berarti kamu overthinking lah ya. Ya iya sih. Karena memang menjalani hubungan yang kayak gitu pasti menerima pemikiran-pemikiran yang begitu kan pasti gitu. Iya. Tapi kan kalau di logika juga kayak gitu kan pasti. Mungkin aku pun kalau menjalani hubungan kayak gitu mungkin dari pihak dari ceweknya, keluarganya mungkin nggak menerima gitu. Ternyata tidak begitu kan. Oke. Berarti sekarang masih menjalani. Masih. Total udah berapa lama kalian berhubungan? Berhubungan maksudnya ini udah berapa lama apanya? Berapa maksudnya? Apa sih istilahnya kalau orang pacaran tuh udah berapa lama pacaran dan gitu gitu bahasa aduh ribet banget sih. Ya ini ya. Dari sejak kelas 3. Ya kan itu yang hampir 2 tahun terus malah putus terus sekarang mulai lagi ya. Baru sebulanan apa ya? Oke. Berarti total sekitar 25 bulan. Udah lah nggak usah ngitung-ngitung gitulah. Oke, Sil. Jadi ada nggak indikasi dia mengajak ke kepercayaannya gitu? Enggak sih. Enggak ya, dia tetap. Jadi ini sih kalau semuanya pacaran beda agama tuh yang pasti kalian harus saling menghargai gitu sih. Harus saling menghargai, jangan egois sama banyak-banyak sabar. Oke. Jadi kamu sabar banget lah ya menjalani. Dia juga sih. Oke. Kenapa ya aku kok selalu girang gini ya? Efek kopi gitu. Cinta beda agama, beda keyakinan. Iya. Apalagi Sil? Selain oke, itu tadi berarti udah itu ya cerita tentang beda agama ya. Ya kan beda pacaran itu pasti untuk dua, untuk putus ataupun untuk serius. Tujuan pacaran kan dua itu. Semoga aja kedepannya berakhir lebih indah gitu. Amin. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Buat yang pacaran beda agama atau gimana nih? Soalnya di kelas kita tuh juga ada kok yang pacaran beda agama juga. Yang mendengarkan aja. Yang enggak tentang beda agama, tentang pokoknya apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman lah. Ntar aku dikira bucin nih kalau ngomongin tentang cinta terus. Ngomong aja nggak apa-apa. Aku cuma mau bilang sih kalau namanya kalian lagi ngejalanin hubungan itu tuh kalian tuh harus saling pengertian, terus sabar, sama ini jangan protektif, jangan overprotektif, jangan overthinking juga. Takutnya ntar malah gimana ya? Kalau semuanya kalian overprotective tuh pasti bikin salah satunya nggak nyaman. Gimana? Overprotective tuh gimana sih? Jadi kayak dikit-dikit nanyain. Dikit-dikit kamu di mana? Sama siapa? Tadi ngapain gitu. Aja gitu. Iya. Oke. Karena tiap orang itu pasti punya kesibukannya masing-masing. Oke. Sebelum mereka punya hubungan sama kamu, pasti kan mereka punya hubungan teman-teman juga kan, punya gitu, teman-teman juga. Kan kadang ada punya yang aktivitas kayak, yang lain. Kadang ada yang kayak ngelarang, nggak boleh ini gitu. Karena kalau semakin dilarang tuh malah semakin jadi gitu nggak sih? Kalau aku nangkapnya, ini balik lagi subjektif ya. Balik lagi ke pacaran. Kalau pacaran itu
itu bukan hubungan sebenarnya. Kalau aku ya, itu aktivitas. Aktivitas. Pacaran itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh dua orang yang memang sudah sah secara agama dan hukum. Gitu. Kalau aku nangkapnya gitu pacaran itu. Cuman kita sebagai ya manusia ingin melakukan ini tanpa melewati satu proses itu dulu gitu. Nah, aku nangkapnya gitu sih. Jadi kebanyakan dari kita nggak paham. Ya itu udahlah. Oke, itu dia. Itu hasil. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi dia kata-kata dari Prisil. Semoga dapat dikutip yang baik-baiknya. Sil, terima kasih sudah mau mengisi episode 9. Sama-sama. Oke, gitu aja. Saya Audi Akbar Panjaitan. Lukom 4 Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.